Shalom adik-adik, shalom papi mami. Udah Februari loh, kita masih ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Nah, dalam Ratapan 3 ayat 24-26 ngomong begini. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah tempat kita menantikan pertolongan kita. Tempat kita berharap kepadanya. Dan Tuhan itu baik sama orang yang berharap, mencari Dia dan yang menantikan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu adik-adik, pada waktu kita beribadah, kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama pertolongan kita. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong dan menyertai orang-orang yang berharap sama Dia. Amin. Makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game. Ibadah ya ibadah, sungguh-sungguh. Oke? Sekali lagi kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, apa kabar? Erlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siap ibadah nggak hari ini? Kita siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, bangkit berdiri, angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami minta hadirat-Mu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Walaupun kami di rumah aja, kami percaya waktu umat-Mu memuji-muji Engkau, maka Engkau hadir. Kami minta Tuhan, ibadah hari ini pimpin. Karena Engkaulah Allah yang ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Yang siap muji Tuhan, sama-sama bilang amin. Yeay, hebat. Semuanya bangkit berdiri. Oke, terus tangannya begini. Kita sama-sama bilang ya. Tak akan beranjak, tak akan
bergoyang. Oh, goyang dong. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa nggak? Tangannya siapin dulu. Kasih tahu papa mamanya. Papa mama juga dong. Kasih tahu adik kakaknya. Semuanya siapin tangannya. Oke. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman yang mengasihiku, yang mengasihimu, yang mengasihi. Tunjuk temennya yang mengasihiku, yang mengasihiku. Angkat tangannya, siap-siap. Oke, siap ya, tangannya diangkat. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan. Siap-siap, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan. Buat gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Siap, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh sekali lagi, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan. Gunung itu dipindahkan, gunung itu gunung tinggi. Oleh siapa? Gunung itu dipindahkan. Bagus. Disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. Oleh Rohku kata. Siap-siap tangannya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata. Ingat ya adik-adik, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata. Bukan kuat, bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata. Sampai kedengaran suaranya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Oleh Rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Kata Tuhan. Sekali lagi, gunung tinggi dipindahkan. Masalahmu dipindahkan, disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh Rohmu kata Tuhan. Sekali lagi, gunung itu
disingkirkan. Masalah COVID kecil buat Tuhan. Disingkirkan. Diratakan. Oleh siapa? Rohku, kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh siapa adik-adik? Oleh Rohku, kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang berada di antara kita. Dia Allah pahlawan kemenangan kita. Kalau engkau percaya, angkat tangannya, siapin hatimu untuk Dia. Kita mau naikkan syukur kita hari ini. Karena Dia Allah, bukan kami Tuhan, tapi Engkau yang berperang ganti kami. Kalau adik-adik percaya ya, papi mami percaya, angkat aja tangannya. Bawa hatimu. Kami mau naikkan syukur karena Engkau Allah yang berperang ganti kami. Kinataka ya ralama shikaralabo. Sama-sama Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu dan tak bagus deh. Terlambat besar setiamu di sepanjang hidupku. Ada mesbah-mesbah keluarga yang kami bangun Tuhan. Yuk papi mami yuk, kami ucapkan syukur kami Tuhan. Mungkin ini cuma ibadah anak, tapi firman Tuhan berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku. Dan kami tahu anak-anak tidak bisa datang sendiri. Sebagai satu keluarga, yuk kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya dan rahmat-Mu. Bilang sama-sama, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Tolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Angkat tanganmu, kami naikkan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Sama-sama selalu baru, pernah pertolongan-Mu besar setiamu
ini hari keselamatan itu untuk keluarga kami. Karena ini hari mujizat untuk keluarga kami. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak. Dalam 4 bulan kami lihat Tuhan angkat tangan-Mu, setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, yuk naikkan ucapan syukurmu yuk. 4 bulan lebih sudah berlalu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. Papi mami yang dampingi adik-adik kami, naikkan syukurmu yuk. Mesbah-mesbah keluarga dibangun dan di atasnya diucapkan ucapan syukur. Melihat kebaikan Tuhan dalam keluargamu, melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Peluk anak-anakmu, adik-adik peluk papi mamimu. Peluk orang yang kamu kasihi. Kalau hari ini tidak ada, bukan berarti doamu tidak bisa memeluk mereka. Bawa ucapan syukurmu, bawa doamu. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sebagai satu keluarga kami naikkan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia bagus di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, bersyukur. Naikkan sampai suaramu terdengar telingamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Papi mami naikkan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
satu keluarga kami ucapkan syukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu hidupku, ku bersyukur karena Engkau Allah yang mendengar. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya Allah masih karalabo tiamu hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia. Engkau Allah yang berdaulat atas keluarga kami. Sebab bangsa-bangsa akan datang. Sebab bangsa-bangsa akan datang dan mencari-Mu. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Mulailah dengan keluarga kami Tuhan. Mulailah dengan hidup kami. Berperkalalah atas hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, akan banyak orang melihat keajaiban dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah badai yang terjadi, kami anak-anak Allah yang berlari dan berdiri sampai semuanya berakhir. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu, kami minta pertolongan-Mu, kami minta hikmat-Mu, kami minta pengetahuan akan Engkau yang akan mengarahkan jalan-jalan kami. Sebagai satu keluarga kami datang. Kami bawa anak-anak kami untuk mengenal Allah yang benar. Sebagai satu keluarga, kami percaya kami berdiri. Dan kami melihat kasih setiamu atas keluarga kami. Kami minta Tuhan, Engkau berbicara begitu dalam sampai kami mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita bilang, amin. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Wah, ada teman. Iya, Shalom Kak Teti. Shalom Daniel. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berkumpul lagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Urapi setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Urapi juga Kak Teti, Papa, Mama dimanapun berada. Biar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan boleh tertanam di hati kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekarang udah tahun 2021, kita berkumpul lagi, lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tahun 2021 temanya apa ya? Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sama-sama kita bilang yuk adik-adik yuk. Ikutin Kak Daniel dan Kak Teti ya. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam perkataan kita, dan apa yang kita lakukan Harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Hari ini adik-adik tahu nggak Kak Teti mau cerita tentang apa? Wih, keren.
Ini keren banget ceritanya. Keren banget nih adik-adik. Spektakuler loh, Daniel. Oh, Wow. spektakuler. Iya, Kak Teti mau cerita tentang 3 sahabat. Siapa aja itu, Kak? Namanya Sadrak, Mesak. Abednego. Yes, keren. Anak-anak sekolah Oh. minggu mah pinter-pinter ya. Kok bisa tahu, Daniel? Itu sahabat yang pernah aku baca di Alkitab. Kak. Yes, iya dong. Kita harus baca Alkitab ya, adik-adik ya. Tiap Semua, hari. ya, adik-adik di rumah, semua harus baca Alkitab setiap hari. Nggak boleh lupa ya, Daniel ya. Iya, nggak boleh lupa baca Alkitab. Iya, gimana kita mau perkatakan firman Tuhan kalau kita nggak Iya, baca? kalau kita tidak Nggak baca. baca. Iya. Sekarang Kak Teti mau cerita, Daniel. Adik-adik di rumah, Kak Teti mau cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, jadi waktu itu, waktu masa pemerintahan seorang raja, dia raja yang sangat berkuasa waktu itu. Kerajaannya besar. Besar banget, Iya. Kak. Bangsa Israel aja dibawa ke tempat dia, diperbudak di sana. Waduh, kasihan banget. Kasihan banget. Tapi ada anak Tuhan namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Wah. Dia dipakai di sana untuk melayani Raja Nebukadnezar. Wah, hebat ya. Anak-anak Kak. Tuhan tuh dipakai di mana aja. Keren ya? Iya, Yes, tepuk tangan buat anak-anak Tuhan Yesus. Dipakai di mana aja di pemerintahan. Nah, tapi waktu itu ada sesuatu terjadi. Si Raja Nebukadnezar ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Oh, bukan Dia nggak takut nyembah akan Tuhan. Karena itu dia buatlah sebuah patung yang sangat besar, yang tinggi patungnya. Dia bikin itu patung. Supaya tujuannya Tujuannya biar bangsa Israel menyembah kepada patung itu. biar semua orang yang ada di sana, yang ada di Babel harus diwajibkan harus menyembah kepada patung itu. Jadi dibilang nih, kalau nanti ada musiknya bergemerincing, semua musiknya dimainkan, musiknya dimainkan. Nah, semuanya mereka harus sujud menyembah kepada patung itu. Nah, Kalau misalnya nggak sujud, kenapa, Kak? maka bagi siapapun yang nggak mau sujud menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam api. Waduh. Wah, Nah, serem siapa ya, sih Kak? yang tangannya pernah kena api, kena lilin? Aku, Kak, sakit, Kak. Sakit ya? Padahal kecil Nah, banget, Kak. ini apinya bukan api lilin, adik-adik. Ini apinya api yang sangat besar ke dalam dapur perapian. Dapur perapian Serem ya? Kak. Serem banget itu. Iya. Nah, jadi waktu itu, nah orang-orang udah pada kumpul nih, orang-orang udah pada berkumpul, terus mereka disuruh ngumpul semua. Ayo semuanya berkumpul. Kalau musik sudah dimainkan, musiknya sudah terdengar suaranya, semuanya harus sujud menyembah. Wah. Nah, jadi begitu musiknya sudah bunyi, nah mulailah musik. Bunyi di antara mereka itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego sudah saling ngobrol nih. Waduh, Sadrak, teman-teman, iya, gimana nih? kita? Pasti suasana hati mereka gimana, Dania? Oh, berarti mereka itu khawatir banget, Kak. Iya, bener. Mereka khawatir, cemas. Aduh, karena ancamannya tadi apa? Dapur perapian, Kak. Nah, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi mereka ingat, Sadrak, Mesak, Abednego kan orang-orang yang tiap hari apa Daniel? Tiap hari berdoa baca Alkitab. Iya, mereka orang yang takut akan Tuhan. Tuhan bilang kita boleh nggak sih Daniel menyembah sama yang lain selain Tuhan Yesus? Wah, nggak Selain boleh, Tuhan? Kak. Nggak boleh kan? Nggak boleh banget, Kak. Lagian itu kan patung itu kan tercipta dari batu, Iya, emas, besi. kayu. Bisa ngomong nggak sih? Nggak bisa, Kak. Bisa menciptakan nggak sih? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa nyembuhin. Nggak bisa, Terus Kak. ngapain kita nyembah patung? Nah, makanya itu. Iya, adik-adik. Itu dia. Jadi, Sadrak, Mesak, Abednego ingat. Tuhan udah firmankan. Nggak boleh menyembah sama apapun. Kecuali kepada Allah yang hidup. Jadi, Sadrak, Mesak, Abednego waktu itu bilang, kita nggak boleh nyembah. Walaupun Tuhan nggak menyelamatkan kita nggak akan menyembah. Gitu. Jadi mereka mulai
kuatkan, saling kuatkan. Pokoknya Iya. kita harus punya iman ya teman. Kita Ya. harus mulai Apa yang udah kita baca di Alkitab itu, yang udah kita renungkan, harus kita lakukan. Iya dong, harus kita lakukan. Itu namanya anak-anak Tuhan yang integritas. iya, Kak. yang punya integritas. Jadi nggak cuma dibaca, tapi juga dilakukan. Iya. Oh, firman Tuhan bilang nggak boleh nyembah kepada apapun, Iya. kepada apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah, di dalam air, semuanya nggak boleh kecuali kepada Allah yang hidup, Iya. yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yes, amin Tuhan Yesus. Jadi mereka udah bersiap apapun yang terjadi, aku nggak mau gitu ya. Nah, begitu musik dibunyikan, musiknya bunyi gitu. Semuanya masyarakat yang ada di situ, rakyat yang ada di situ menyembah, sujud menyembah kepada patung itu. Kelihatan ada 3 orang yang berdiri di situ, mereka nggak ikut nyembah. Siapa? Si Sadrak, Mesak, sama Abednego, Kak. Nah, terus para pejabat-pejabat yang di situ mengadukan mereka kepada raja. Raja, itu di antara semua orang yang segitu banyak, ada orang yang nggak sujud menyembah kepada raja. Mereka nggak takut sama perintah raja. Hah? Siapa itu? Wah, pastilah raja itu marah. Sehingga panggil itu mereka. Dipanggil itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah benar kalian nggak mau menyembah kepada patung yang sudah aku buat? Gitu. Sekarang aku kasih kalian kesempatan sekali lagi. Bunyikan musiknya. Dibunyikan musiknya. Semuanya harus sujud menyembah. Beneran si Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah. Tidak mau menyembah karena mereka anak Tuhan yang punya integritas. Yes, apa yang udah mereka baca bahwa nggak boleh menyembah kepada Allah lain selain pada Allah kita yang hidup, maka mereka lakukan. Keren banget ya ini Sadrak, Mesak, Abednego. Hebat Dan banget, ya Kak. kita juga harus seperti dia, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita harus seperti mereka, teman-teman. Adik-adik juga semuanya harus seperti itu ya. Iya, Amin. 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 Wah, raja begitu marah. Raja bilang tadi hukumannya adalah dapur perapian, Kak. panaskan itu dapur perapiannya lebih panas lagi. Wah, 7 kali lipat loh, langsung adik-adik. dimasuk. Iya, dipanaskan. Itu dipanaskan. Maka lemparkan mereka ke dalam. Dilemparkan itu Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian. Yang ngelempar aja sampai Kebakar, iya, kepanasan, sampai mati. Yang bakar aja mati. Dilempar itu ke dalam. Wah, masuklah itu si Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur perapian. Dimasukkan mereka, dihukum. Ya, sesuai perintah raja. Dimasukkan. Si raja lihat ke dalam. Hai, dia panggil pejabat-pejabatnya. Hei, sini. Iya, raja. Itu coba lihat ke dalam. Bukannya tadi yang dimasukkan ada 3 orang doang ya, Kak? tapi aku lihat di situ kok ada 4 orang. dan yang satu wajahnya bercahaya. Seperti anak dewa, kata rajanya. Wow, keren. Siapa itu, Kak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dapur perapian. Tapi di sana ada Tuhan Yesus. Dan raja lihat si Sadrak, Mesak, Abednego di sana nggak kesakitan, Daniel. Iya, Kak. Mereka malah ngapain? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Mereka jalan-jalan di dapur perapian itu. Iya, adik-adik. Dan mereka tidak terbakar sedikit pun. Wow. Iya. Sadrak, Mesak, Abednego begitu tenangnya. Ya, sampai di dalam dapur perapian pun mereka tenang aja. Kok mereka tenang banget, Daniel? Karena ada Tuhan Yesus, Kak. Yes, karena mereka percaya ada Tuhan Yesus. Iya. Dari mana mereka bisa tahu Tuhan? Dari baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dipikirkan, direnungkan firman Tuhan. Diperkatakan dan dilakukan. Yes, mereka lakukan. Terbukti bahwa Sadrak, Mesak, Abednego anak Tuhan yang punya integritas. Sampai adik-adik Raja Nebukadnezar bilang,
Sadrak, Mesak, Abednego, ya keluarlah dari situ. Mereka enak aja tinggal keluar. Mereka jalan keluar dari dapur perapian itu. Terus mereka bilang, wah, ada pengakuan keluar dari mulut Raja Nebukadnezar. Itu Raja Nebukadnezar bukan orang yang takut akan Tuhan, tapi karena kelakuan, ya, perbuatan, iman dari Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang nggak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan, Kak. bahkan dia mengakui benar-benar ya Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa menyelamatkanmu dari dapur perapian. Karena itu langsung Raja Nebukadnezarnya bilang, semua yang ada di sini nggak boleh ngomong sembarangan tentang Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Allah mereka terbukti Allah yang hebat. Wah, puji nama Tuhan, haleluya. Jadi adik-adik di sini semuanya jangan takut. Jangan takut, teman-teman. Jangan takut. Sama apa? Sama gelap jangan takut. Sama apa lagi? Sama sakit, penyakit jangan takut. Iya. Karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yang penting kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa, kita harus selalu baca firman Tuhan, direnungkan, diperkatakan, dan dilakukan. Iya, jadilah kita anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Selalu tenang dalam setiap situasi. Tenang aja, teman-teman. Ini corona pasti berlalu. Ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Iya. Kalau kita berdoa, kita bersatu hati. Doa orang benar sangat besar kuasanya, Kak. Pasti Tuhan Yesus lakukan. Iya. Jadi adik-adik tetap tenang. Yang penting adik-adik tetap belajar, tetap baca firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti menolong kita. Puji Tuhan. Milikilah iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Amin. Puji nama Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Ya. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita tutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semuanya sudah belajar tentang iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka percaya, mereka punya Tuhan yang berkuasa, sehingga mereka tetap tenang. Walaupun mereka berhadapan dengan dapur perapian, mereka tetap tenang. Karena mereka yakin Tuhan Yesus pasti tolong mereka. Dan benar Tuhan Yesus tolong mereka. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus semua adik-adik sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.